Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, anak-anakku calon peserta didik MTS Wali Songo Ulu Jami tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Mehlani SSI. Saya diberi amanat menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang struktur kurikulum madrasah. Saya dulu seperti kalian, anak-anak sekalian, saya adalah anak pertama yang sekolah di MTS Wali Songo Ulu Jami, dan sekarang berjumpa dengan kalian menjadi guru. Saya di sini adalah guru matematika. Anak-anakku sekalian, asal kalian yang dari SD dan MI, kalau saya dulu juga dari SD, struktur kurikulum untuk MTS Wali Songo itu hampir sama dengan struktur kurikulum yang ada di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Nah, di dalam struktur kurikulum di MTS Wali Songo itu ada beberapa hal yang tentunya berbeda dari struktur SD. Kalau di SD ada pendidikan agama dan budi pekerti dengan waktu 3 jam pelajaran. Tapi untuk di MTS Wali Songo, struktur kurikulum untuk pendidikan agama dipecah menjadi 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis 2 jam, kemudian Akidah Akhlak 2 jam, Fikih 2 jam, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau yang kita kenal mungkin di madrasah namanya Tarikh, itu 2 jam. Jadi struktur kurikulum pendidikan agama Islam di MTS itu ada 8 jam. Ada banyak penambahan jika kalian berasal dari SD. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Arab 3 jam. Ini juga bahasa Arab akan berbeda dari SD karena di SD tidak ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B ini terdiri dari seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, kemudian prakarya dan atau informatika 2 jam. Nah, karena di MTS Wali Songo mempunyai 3 ruang laboratorium multimedia yaitu komputer, maka di MTS Wali Songo ngambilnya adalah informatika. Kemudian selain mata pelajaran di atas masih ada muatan lokal. Muatan lokal untuk MTS Wali Songo terdiri dari bahasa Jawa, kitab kuning, kemudian KNU-an dan program tahfidz. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk beban belajar peserta didik di MTS Wali Songo diatur demikian. 1 jam pelajaran itu waktunya adalah 40 menit. Jumlah jam pelajaran per minggu 50 JTM. Kemudian minggu efektif per tahun itu 34 sampai 38 minggu. Kemudian jumlah jam per tahun antara 1632 sampai 1824. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran di
MTS Wali Songo karena mengikuti kurikulum 2013, maka pembelajarannya nanti meliputi pembelajaran sikap spiritual maupun sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian anakku sekalian, di dalam pembelajaran ada yang kita sebut dengan istilah ketuntasan belajar. Apa itu ketuntasan belajar? Di dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal harus merujuk pada regulasi yang berlaku. Artinya regulasi itu ya aturan ya. Jadi nanti kalian kalau dikatakan tuntas belajar, nilainya harus lebih atau sama dengan KKM yang ditentukan. Kalau kurang berarti tidak tuntas, dan kalau kurang berarti harus ada yang namanya remedi ya. Jadi kalian yang tidak tuntas harus remedi. Kemudian anakku sekalian, penilaiannya di dalam rapot nanti ada angka dan predikat. Nah, predikat itu predikat A, B, C maupun D. Nanti di rapot ada 2 itu, dan kemudian ada keterangannya. Kemudian anakku sekalian, setelah itu ada penilaian hasil belajar. Setelah kalian belajar sehari-hari, maka harus diukur ketercapaian dari hasil belajar kalian. Dan hasil belajar kalian ini akan dinilai dari beberapa hal, meliputi penilaian sikap, tadi ada 2, sikap sosial dan sikap spiritual. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu terbagi ada beberapa, diantaranya adalah penilaian harian. Jadi setiap kalian menyelesaikan materi dalam 1 KD, maka kalian akan dinilai melalui penilaian harian. Kemudian ada penugasan, baik penugasan mandiri terstruktur maupun penugasan mandiri tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga, di akhir semester ada yang namanya penilaian akhir semester, itu untuk semester ganjil. Dan pada akhir tahun ada namanya penilaian akhir tahun atau PAT. Kemudian selain penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan seperti portofolio maupun proyek. Anak-anakku sekalian, tadi sudah saya jelaskan di atas sedikit tentang program remedi ya. Kalau tidak tuntas berarti harus ada remedi. Dan remedi ini merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam 1 KD tertentu. Jadi nek belum mencapai KKM maka harus remedi. Loh, ternyata yang diremedi ada beberapa anak saja, maka remedinya di luar jam pelajaran. Tapi kalau kok ternyata 1 kelas atau hampir separuh yang tidak tuntas, maka harus ada yang namanya remedi pembelajaran. Itu ya. Kemudian ada pengayaan. Jika kalian ternyata kok tidak remedi, maka diadakan pengayaan ya. Pengayaan untuk materi-materi tertentu sehingga kalian akan lebih memahami kembali. Kemudian anakku sekalian, yang terakhir yaitu tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi setelah kalian 1 tahun melaksanakan pembelajaran, maka di situ ada proses yang namanya kenaikan kelas. Lah, apakah ada kriteria atau syarat bahwa kalian akan dinyatakan naik atau tidak naik? Tentunya ada, dan aturannya sebagai berikut ya. Peserta didik di MTS Wali Songo Ulu Jami dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Artinya kalian harus aktif dalam pembelajaran, apalagi ini masa COVID ya. Kalian harus belajar di rumah,
maka kalian harus aktif. Keaktifan ini akan dinilai dan dianggap bahwa kalian akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dihitung dan dianggap sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Apabila ternyata kalian tidak aktif, ya poin 1 ya, menyelesaikan seluruh mata pelajaran, kalian dianggap tidak mengikuti itu, maka kenaikan akan bermasalah. Yang kedua, jumlah kehadiran mencapai 85% dari jumlah hari efektif akumulasi semester gasal dan semester genap. Kemudian yang ketiga, predikat sikap, baik sikap sosial maupun sikap spiritual minimal baik. Kemudian yang berikutnya, predikat kegiatan ekstrakurikuler yang wajib seperti pramuka itu nilainya minimal baik. Kemudian anak-anak sekalian, yang kelima, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Artinya semester 1 dan semester 2 ada tidak mata pelajaran kalian yang di bawah KKM? Jika ada, maka caranya adalah di rata-rata. Misalnya nilai matematika semester 1 dan semester 2 dijumlah dibagi 2. Kalau lebih dari KKM maka sudah dinyatakan naik, tapi kalau kurang dari KKM untuk mata pelajaran itu dianggap tidak naik atau tidak tuntas. Kemudian anak-anakku sekalian, jika kelima kriteria itu sudah tercapai, maka kalian dinyatakan naik ya, naik kelas berikutnya. Kemudian anak-anakku sekalian, tadi naik kelas, sekarang kriteria yang dianggap tidak naik atau tinggal kelas. Jadi untuk kalian nantinya yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal pada semua mata pelajaran lebih dari 3 mata pelajaran. Jadi kalau kalian nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran, maka kalian dinyatakan tidak naik. Itu kira-kira anak sekalian struktur kurikulum yang ada di MTS Wali Songo Ulu Jami. Selamat bergabung. Kami siap membimbing kalian semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.